silakan kita duduk. Kekasih-kekasih Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan sabda Tuhan, firman Tuhan dari kitab Wahyu. Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai ayat 29. Mari kita berdoa untuk pemberitaan sabda Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, saat ini hati kami buka. Karena ada kerinduan yang besar, kami datang beribadah, terkhususnya untuk mendengar firman Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kami tidak mampu untuk menyiapkan hati kami dengan baik, menyiapkan pikiran kami dengan baik, kalau Tuhan tidak menolong kami. Bahkan hamba-Mu saat ini yang Tuhan percayakan pun tidak mampu untuk menyampaikan dengan baik dan benar maksud firman-Mu kalau Tuhan tidak berkarya dalam Roh Kudus. Karena itu mari Tuhan lingkupi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami ingin untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dekat dengan firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah. Dalam Yesus Kristus firman hidup itu kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Demikian bunyi sabda Tuhan. Kepada jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian bagian sabda Tuhan yang menjadi bahan renungan kita saat ini. Berbahagialah saya dan saudara-saudara yang selalu rindu untuk mendengar, merenungkan, memelihara firman Tuhan, hidup dekat dengan firman Tuhan. Salam. Salam. Bapak Mama kekasih Tuhan, untuk beberapa minggu kita akan bersama-sama merenungkan
dan sudah bersama-sama juga merenungkan tentang surat dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil lewat kitab Wahyu ini. Kita sudah yang pertama tentang jemaat di Efesus, kemudian di Smyrna, kemudian di Pergamus, dan hari ini di Tiatira. Surat ini mengikuti nampaknya jalur perjalanan dari kota-kota yang ada pada waktu itu. Jadi kalau ibarat di hukum ada ini, Efesus ada di Tupopo, kemudian Smyrna ada di Hukumada, kemudian Pergamus ada di Lahona, kemudian Tiatira ini ada di Anakara. Jadi dia ikut jalur surat ini disampaikan. Tetapi agak berbeda keadaan, khususnya di Tiatira dengan jemaat lain, terlebih khususnya lagi ketiga jemaat yang kita sudah dengarkan sebelumnya atau minggu-minggu sebelumnya, yaitu Efesus, Smyrna, dan Pergamus. Nah, kekasih-kekasih Tuhan dalam bentuk surat yang disampaikan oleh Yohanes kepada ketujuh jemaat mirip sekali. Pertama-tama dia menyampaikan sanjungan. Jadi kehidupan yang baik dari jemaat itu dipuji. Tapi yang kedua ada kritikan yang disampaikan oleh Tuhan lewat Yohanes dalam penglihatannya kepada jemaat itu. Dan yang terakhir ada pesan janji yang diberikan oleh Allah kepada jemaat itu. Coba kita perhatikan nanti surat-surat dari yang sebelumnya sampai saat ini. Bentuk itu yang ada. Jadi kalau kita lihat kalau yang lalu di Pergamus maupun di Smyrna atau Efesus, kehidupan jemaatnya baik, banyak hal yang dipuji. Tetapi ada 1-2 orang yang bermasalah di sana. Dan itu membuat jemaat itu dikritik oleh Allah. Dan kalau di Tiatira ini nampaknya itu sebagian besar jemaat, bukan hanya 1-2 orang, tapi ada sebagian besar jemaat yang perlu dikritisi cara hidup mereka. Yang pasti yang dikritisi adalah cara hidup yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, sedikit saya berikan gambaran bagi kita tentang Tiatira. Selain dia sebuah kota yang kecil, tidak terlalu diperhitungkan bahkan oleh kekaisaran Romawi yang memerintah waktu itu. Tetapi dia punya kelebihan tersendiri, yaitu di sana diproduksi atau menghasilkan kain celup dan berbagai bahan dari wol. Dan itu yang cukup membuat selain jemaat-jemaat atau masyarakat yang ada di Tiatira ini tetap mempertahankan hidup mereka sebagai sebuah kota yang kecil, tetapi juga memiliki peran yang tidak terlalu nampak tetapi jelas dibutuhkan. Kain celup dan bahan-bahan dari wol. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kalau dari segi kehidupan berjemaat seturut dengan firman Tuhan yang kita ikuti tadi, ya, jemaat ini cukup aktif di dalam kegiatan-kegiatan ibadah, di dalam cinta kasih mereka cukup baik. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, masalahnya yang dikritisi adalah saat hadirnya seorang bernama Isabel, seorang yang mengaku dirinya sebagai nabiah. Kalau laki-laki nabi, tapi kalau perempuan nabiah. Jadi Isabel ini mengaku dirinya sebagai nabiah.
Dan kita tahu bersama kekasih-kekasih Tuhan bahwa tugas pokok dari nabi atau nabiah itu adalah menyampaikan pesan dari Tuhan, menyampaikan pengajaran-pengajaran, berkhotbah. Dan dengan sendirinya maka ada begitu banyak orang, dalam hal ini jemaat yang ada di Tiatira, yang mendengarkan ajaran Isabel, yang mendengarkan khotbah Isabel. Tapi yang soal dari nabiah ini, ia menganggap hal yang lazim atau hal biasa untuk hal zina atau berzina dengan hal berikut: makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa di kuil-kuil. Ini yang dikritisi oleh Tuhan. Kenapa kekasih-kekasih Tuhan? Nampaknya ajaran dari Isabel telah merasuki sebagian besar warga Tiatira dan bahkan mempraktekkannya. Bapak Mama kalau mendengar yang baik, merenungkan, lalu melakukan itu yang baik, ya baik, iya kan? Tapi kalau mendengar sesuatu dan kemudian itu dipandang baik dalam hal kepuasan diri, padahal dia tidak baik, kemudian dilegitimasi atau kemudian dianggap itu hal yang baik-baik, maka itu menjadi masalah. Kekasih-kekasih Tuhan, saya dulu waktu susun skripsi, waktu saya harus menjalani masa penelitian, saya kan skripsinya tentang pendidikan seks bagi remaja Kristen. Jadi saya harus pergi ke beberapa tempat, termasuk lokalisasi atau tempat prostitusi, tempat ada beberapa wanita yang menjual diri. Itu saya masuk di beberapa tempat, termasuk di tempat lokalisasi. Saya melihat bahwa memang ada begitu banyak latar belakang kenapa sampai mereka bisa ada di situ, wanita-wanita itu. Tetapi persoalan yang lebih dari itu adalah saya melihat beberapa bapak yang pergi justru dengan pakaian dinas di situ. Saya bergumul dan kemudian saya bertanya ya kepada dosen pembimbing saya, "Bapak, kenapa macam gereja tidak bersatu menyampaikan kepada pemerintah agar tempat atau lokalisasi prostitusi itu supaya ditutup?" Dia bilang begini, "Kita pernah omong dengan pemerintah. Pemerintah bilang begini, bukan persoalan soal dibuka atau ditutupnya tempat itu. Itu ibarat pasar. Tetapi kalau tidak ada laki-laki yang datang, dong tutup sendiri. Ya kan? Kalau tidak ada laki-laki yang pergi situ, pasti ditutup sendiri. Buat apa? Sebuah pasar, kalau tidak ada yang beli di situ, untuk apa dijual? Pasti ditutup. Jadi persoalannya adalah, kalau saja apa yang disampaikan atau sikap dari nabiah itu tidak kemudian dijadikan sesuatu yang baik, apalagi kalau sampai dilakukan, maka itu masalah besar ada di situ. Terkadang Bapak Mama, saya tidak jarang mendengar bilang begini, "Kenapa Bapak tidak pergi gereja?" Itu majelis, saya Bapak tidak pergi gereja juga. Tidak mau lihat diri sendiri, tapi mau lihat orang lain. Kendala. Bayangkan kalau ada orang yang berbuat
jahat karena dia itu pemimpin, baru semua mau mengikuti. Saya pikir itu tidak punya prinsip. Kita buat pesta ini Bapak, kita batasi, tapi di sana dia yang buat ini orang besar, jadi kita juga harus ikut juga. Wah, jangan. Biarlah tuh, kita punya prinsip. Nah, ini yang jadi soal di sana. Mereka kalah dari hal prinsip. Sebagian akhirnya itu. Dan kalau ditanya pasti akan dijawab. Kenapa kamu buat begini? Itu Isabel sana so ajar begitu. Meskipun awalnya tahu itu tidak baik, tapi lama kelamaan pasti akan menjadi hal yang dianggap baik. Demikian pun makan makanan dari berhala yang dipersembahkan untuk berhala. Jadi waktu itu mereka ada namanya serikat dagang untuk kain celup dan wol ini. Jadi ada beberapa, boleh bilang pengusaha kecil ya, yang memproduksi itu dengan bahan manual atau sederhana, tapi mereka di saat itu dipandang luar biasa pasti. Jadi mereka bentuk sebuah serikat. Jadi pengusaha-pengusaha itu berkumpul dan di dalamnya ada orang Kristen. Dan kebiasaan mereka seperti apa? Kebiasaan mereka setelah mereka mendapatkan uang, mereka mengikuti acara penyembahan. Dan di sana mereka juga turut sumbang korban-korban persembahan itu. Dan habis itu mereka makan bersama-sama. Saya bayangkan kalau macam kita di sini Bapak Mama, tiba-tiba ada yang sakit, baru diundang Rato, pergi doa, semua makan yang sudah di manyautung begitu itu kegiatan. Sama sudah dan ini. Tapi lebih parahnya waktu itu, habis dorang makan, ada praktek seks bebas. Jadi itu kan yang disembahkan Dewi Kecantikan, Dewa Kesuburan. Jadi di situ harbiru. Itu sikap yang bagi mereka pada akhirnya dilegitimasi atau disahkan bahwa itu biasa-biasa saja. Dan bagi Tuhan ini tentu sudah terlalu luar biasa yang mereka lakukan, yang tentu akan membuat pengaruh bagi jemaat-jemaat yang lain. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dalam kenyataan seperti itu, Tuhan masih memberi pujian juga kepada beberapa orang yang tetap bertahan. Memang ini tidak mudah Bapak Mama. Kalau saya bayangkan waktu saya masih sekolah di bangku SMP, SMA, kalau masuk di kita kelompok, itu pasti akan satu pikiran, akan satu tujuan, satu semangat. Jadi kalau ada yang kena pukul satu teman, pasti kita akan rame-rame. Biar juga dalam hati, saya tidak mau yang begitu sebenarnya. Tetapi karena masuk di kelompok seperti itu, akhirnya perlahan tapi pasti saya akan menjadi bagian yang menganggap bahwa hal yang pertama itu saya ganjil dan saya tidak mau dan terpaksa, tapi pada akhirnya dia jadi hal biasa. Jadi masuk di dalam sebuah kelompok yang seperti itu tidak mudah. Dan ini tentu orang-orang yang bertahan pada waktu itu atau orang Kristen yang bertahan itu sangat luar biasa. Mereka yang tetap untuk tidak mengikuti ajaran Isabel, yang tidak melakukan persinahan, mereka yang tidak ikut untuk makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa, itu mereka sangat luar biasa. Mereka mampu untuk bertahan dalam situasi di mana hal yang tidak boleh tapi dianggap itu biasa atau benar. Saya tidak bisa bayangkan ini Bapak Sony kalau saya masuk di sana. Masalah ini kan kalau wanita siapa yang tidak mau? Kalau makanan enak meskipun dipersembahkan kepada dewa, tapi pas dia bakar daging di situ kita hirup, siapa yang tidak mau? Itu soal wanita, soal makanan itu memang godaan besar. Dan di sana itu memang yang akhirnya membawa mereka tertutup. Tapi puji Tuhan, kita tidak ada di situ.
Kalau kita ada, syukur-syukurlah kita terlibat atau termasuk dalam beberapa orang yang tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu. Kekasih-kekasih Tuhan, saya pikir dari surat yang dikirim ke Efesus sampai kepada Tiatira ini, bahkan sampai nanti selesai dari 7 jemaat di Asia Kecil dalam surat Wahyu, kita pasti akan sepakat, meskipun itu terjadi ribuan tahun yang lalu, tetapi memberi gambaran bahwa dari 7 jemaat itu sesungguhnya praktek hidupnya yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan menjadi gambaran juga yang dapat kita lihat tentang bagaimana praktek hidup di masa kini. Dan itu menjadi sebuah pesan firman Tuhan yang penting sekali. Kekasih-kekasih Tuhan, yang terakhir ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan bagi orang yang benar-benar tetap setia, tetap mempertahankan akan iman dan ajaran yang benar di tengah-tengah situasi itu. Mereka dijanjikan akan mendapatkan kemuliaan. Mereka kalau tetap bertahan sampai Kristus datang, mereka akan mendapat bagian yang tidak lain. Mereka akan mendapat bagian yang kekal bersama-sama dengan Yesus Kristus. Saya pikir kekasih-kekasih Tuhan perlu kita renungkan secara baik. Sesungguhnya kita menjadi orang Kristen, sudah sejauh mana kekristenan kita? Kalau kita berbicara secara pribadi, sejauh manakah perubahan hidup kita dari hari ke hari sebagai orang Kristen? Apakah ke arah yang lebih baik? Ataukah dulu saya sebenarnya tidak suka maki, tapi karena saya dapat istri yang suka maki, akhirnya dalam rumah saya juga bisa ikut maki. Dulu saya ini sebenarnya tidak suka sama sekali untuk cerewet, tapi saya dapat suami yang cerewet, akhirnya saya jadi cerewet juga. Jadi masuk dalam lingkungan, apakah bertahan? Tidak. Kekasih-kekasih Tuhan yang ada saat ini, sampaikan juga pesan kepada yang tidak ada, khususnya yang dia ambil istrinya dari luar jemaat Ukmada atau suami dari luar jemaat Ukmada, tapi dia ada di jemaat Ukmada ini. Dan biasanya perempuan keluar ya. Tapi kalau ada di jemaat Ukmada ini, ingat baik-baik, jangan sampai waktu itu ya, sebelum kita jadi, dia rajin sekali datang di gereja. Tapi sudah jadi deh kita kasih tinggal dia di rumah. Sudah tinggal saya di rumah, ya saya pergi gereja. Atau bahkan dua-dua dia datang gereja. Pas PMK atau pas Pasca atau pas Natal, ya, janganlah. Kekasih-kekasih Tuhan, kita renungkan itu. Supaya bagaimana kita yang jadi garam, yang jadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih khususnya dalam rumah tangga kita. Dalam persekutuan, coba kita renungkan, apakah hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan, tetapi kita sudah anggap itu biasa, kita anggap itu lazim. Kita renungkan, kalau ada itu, mari kita tegakkan, kita sampaikan bahwa ini mari kita tinggalkan, ini tidak boleh, ini tidak baik. Secara juga kemajelisan kita, ini sebenarnya tidak baik. Yang sudah lama-lama kita anggap dia baik-baik saja, tinggalkan. Sehingga pesan firman Tuhan yang kita dengar dari minggu ke minggu, secara khususnya untuk ke-7 jemaat dan sampai saat ini jemaat yang ke-4, itu tidak sia-sia, tetapi dia menjadi pegangan bagi kita dan memperbaharui hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati saya dan saudara-saudara sekalian. Amin.